Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen produksi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Clariza Devantanda Diva Asmara, presensi 7, kelas 1D Akuntansi Manajemen, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu penggolongan barang, yang kedua yaitu product life cycle, dan yang ketiga yaitu total quality management. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang penggolongan barang. Nah, penggolongan barang ini menurut proses produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Oke, yang pertama yaitu barang mentah. Barang mentah ini juga dikenal sebagai bahan baku untuk mengolah dan membuat barang lainnya agar bisa menjadi lebih bermanfaat. Pastinya, barang mentah ini akan mengalami serangkaian proses pengolahan agar bisa diperjualbelikan dengan harga dan kualitas yang lebih tinggi. Lalu contohnya apa saja? Contohnya yang pertama ada padi, daun teh, minyak mentah, kayu gelondongan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini merupakan jenis barang yang hampir sama dengan barang baku atau mentah. Namun, ini masih bisa diolah menjadi barang lainnya atau langsung digunakan dalam bentuk setengah jadi tersebut. Contohnya yaitu ada benang, kulit binatang, atau masih banyak lagi. Yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang jadi ini yang merupakan bentuk terakhir dari barang baku dan barang setengah jadi, di mana barang jadi ini akan menjadi barang yang sudah diolah dan bisa digunakan dengan baik. Lalu contohnya apa saja sih? Contohnya ada kulkas, meja belajar, mesin jahit, dan masih banyak lagi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada product life cycle. Apa sih product life cycle itu? Jadi product life cycle atau siklus hidup produk adalah pembagian tahap perkembangan suatu produk. Nah, konsep ini diambil dengan menganalogikan produk dengan manusia yang lahir, hidup, dan mati. Kotak membagi siklus hidup produk menjadi 4. Yang pertama yaitu pengenalan atau introduction, yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth, yang ketiga yaitu kedewasaan atau maturity, dan yang keempat yaitu penurunan atau decline. Oke, kita akan ulas satu persatu dimulai dari introduction atau tahapan perkenalan. Jadi di tahap ini, strategi pemasarannya ditujukan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba, atau dengan kata lain adalah menciptakan primary demand atau permintaan untuk produk baru. Nah, strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasikan penetapan harga dan kegiatan produksi. Strategi di dalam tahap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi, di mana strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Yang kedua yaitu ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi. Nah, di dalam strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu ada strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategy. Jadi, strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Dan yang terakhir adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategy.
Jadi di dalam strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pertumbuhan atau growth. Tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pertumbuhan cepat atau rapid growth dan pertumbuhan lambat atau slow growth. Di dalam pertumbuhan cepat, tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan lambat atau slow growth. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Lanjut ke tahapan yang ketiga yaitu tahapan kedewasaan atau maturity. Jadi di tahap ini ditandai dengan terciptanya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Ada dua strategi di dalam tahap ini, yaitu strategi bertahan atau defensive strategi dan strategi menyerang atau offensive strategi. Nah, di dalam strategi bertahan bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk atau produk kategori dari serangan produk substitusi. Dan yang kedua ada strategi menyerang. Nah, strategi ini lebih menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Tahapan yang terakhir yaitu tahap penurunan atau decline. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam produk life cycle. Nah, di sini saya memberikan alternatif bagaimana cara mengatasi penurunan pada produk life cycle. Yang pertama yaitu menambah investasi agar mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua yaitu mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk tersebut. Yang ketiga yaitu mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Yang keenam adalah harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. Yang ketujuh ada meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaannya. Selain alternatif tersebut, terdapat juga teknik memperpanjang daur hidup produk. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu mencari fungsi lain dari produk. Yang ketiga yaitu memodifikasi produk agar tampil baru dan segar baik dari segi isi, kemasan, takaran, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mencari target konsumen baru. Jika pasar yang sudah ada sudah tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan penjualan, maka dapat ditempuh dengan cara lain yaitu membidik segmen pasar baru untuk dibujuk untuk menjadi pelanggan. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang manajemen mutu total atau total quality management. Nah, manajemen mutu total ini merupakan tindakan mengawasi dan meningkatkan mutu produk dan jasa yang dihasilkan. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menilai mutu? Nah, sebenarnya ada teknik penilaian mutu.
Perusahaan mengandalkan teknik untuk menilai mutu, yaitu dengan cara pengendalian oleh teknologi, pengendalian oleh karyawan, pengendalian melalui pengambilan contoh, dan yang terakhir yaitu pengendalian melalui pengawasan keluhan. Terdapat 3 pedoman kunci di dalam Total Quality Management. Apa saja sih? Jadi yang pertama yaitu menyediakan manajer dan pekerja dengan pendidikan dan pelatihan untuk lebih mempertajam pekerjaannya. Yang kedua yaitu mendorong pekerja untuk mengambil tanggung jawab dan untuk menyediakan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu mendorong seluruh pekerja untuk mencari berbagai upaya jalan dalam meningkatkan proses produksi. Langkah-langkah dalam Total Quality Management. Yang pertama ada tingkat kualitas yang diinginkan. Nah, kita harus tahu nih seberapa tingkat kualitas yang kita inginkan, lalu tingkat kualitas yang ingin dicapai. Jadi kita harus punya target seberapa kualitas produk kita tersebut. Dan yang ketiga yaitu tingkat kualitas kontrol. Yang terakhir ini kita harus mengkontrol bagaimana kualitas, apakah sudah sesuai yang diinginkan dan apakah sudah sesuai yang ingin dicapai. Lalu bagaimana sih kita tahu tingkat mutu yang diinginkan? Yang pertama yaitu dengan cara mendefinisikan kualitas. Yang kedua menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga menilai permintaan produk. Yang keempat, menentukan tingkat kualitas. Yang kelima yaitu mengorganisasi tim kerja. Yang keenam yaitu menggunakan bahan baku yang bermutu tinggi. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu melatih pekerja untuk meningkatkan mutu kerja. Nah, itu tadi 3 pembahasan di presentasi saya kali ini, yaitu ada penggolongan barang, produk life cycle, dan total quality management. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.